Pemirsa, PT Smart Tbk sudah lama menerapkan sustainability sebagai inti dari proses bisnisnya. Oleh karena itu, baru-baru ini perusahaan tersebut mendapatkan penghargaan Customer Recognition of Sustainability. Dan untuk membahas lebih lanjut, saya saat ini sudah bersama CEO Downstream dari PT Smart Tbk, Bapak Budiono Muljono. Halo Pak, apa kabarnya? Baik, terima kasih. Pak, selamat telah memenangkan penganugerahan tersebut, Pak. Tapi boleh ceritakan sedikit, kira-kira program apa atau proyek apa yang selama ini Bapak lakukan dan sehingga mendapatkan penghargaan tersebut? Ya, jadi topik untuk sustainability ini pada hari ini adalah lebih ke bagaimana kita menurunkan carbon emission di dalam operasi produksi kita. Inisiatif energi inisiatif reduction inisiatif yang kita lakukan itu sudah banyak sebenarnya. Jadi akan terlalu banyak kalau saya kemukakan satu persatu. Akan tetapi yang kita dapat penghargaan di sini adalah bahwa inisiatif energi yang kita lakukan ini tidak memerlukan framework sehingga hari ini kita mendapat penghargaan karena kita sudah mengaplikasikan energy management system di hampir seluruh unit operasi kami. Dan kemudian dari seluruh unit operasi kami ada 3 yang kami sudah mendapat sertifikasi ISO 50001. Di mana implementasi daripada energi efisiensi ini bukan hanya tergantung daripada teknologi, akan tetapi tergantung daripada framework, proses kerja, dan tergantung juga daripada struktur proses dari prosedur-prosedur yang ada. Karena itu ini semuanya sudah kita trying to sebagai kita culturize ya, masuk ke dalam culture, internalize di dalam cara kita bekerja sehari-hari. Dan karena itu kita untuk saat ini yang ada di dalam yang diakui oleh industri adalah framework ISO 50001. Jadi dari semua unit operasi kita sudah ada 3 yang hari ini yang per today itu sudah menerima sertifikasi ISO 50001 dan 3 berikutnya nanti akan sampai dengan dalam masa 6 bulan lagi dari sekarang. Oke, baik, luar biasa. Jadi sebenarnya kuncinya bukan cuma di satu bagian tapi benar-benar seluruh lini bisnis. Harus sustainable dan berkesinambungan dan kemudian menjadi budaya. Internalize itu, dan itu untuk mencapai itu dibutuhkan suatu framework dalam bekerja. Baik Pak, lalu tadi luar biasa sekali untuk pencapaiannya, tapi sebenarnya dari Smart sendiri sudah sejak kapan Smart melakukan tata kelola yang berkelanjutan? Baik, ya, jadi kita dari awalnya kita mengetahui bahwa carbon emission itu akan sudah menjadi perhatian, di mana kita harus menurunkan carbon emission di dalam operasi kita, operasi produksi kita. Karena itu sejak kira-kira 2-3 tahun yang lalu, tahun 2023, kita sudah menyesuaikan diri sesuai dengan peraturan pemerintah, di mana suatu company yang pemakai energi yang cukup besar itu harus menunjuk suatu energy manager. Tahun 2023 kita sudah comply dengan peraturan itu, dan kita mulai secara intensif melakukan inisiatif penghematan energi. Akan tetapi sejalan dengan waktu kita merasa bahwa ini kurang, kita masih membutuhkan suatu framework itu. Karena itu kita sempurnakan dan kita mengadopsi ISO 50001 dan hasilnya adalah hari ini saya mendapatkan penghargaan. Kita PT Smart terbuka mendapatkan penghargaan. Ya. Kalau misalnya di agrobisnis ya, tantangan terbesar untuk melakukan efisiensi energi itu apa, dan sejauh ini sebenarnya sejak pertama kali melakukan efisiensi energi sudah berapa persen mungkin penghematannya? Kalau tantangan yang ada tentu saja budaya. Kita harus membudayakan pemikiran budaya hemat energi kepada orang-orang. Tetapi juga salah satu daripada yang menjadi hambatan buat kita itu adalah teknologi. Karena ada beberapa inisiatif yang tidak bisa dilakukan karena keterbatasan teknologi yang ada. Karena itu kita bekerja sama dengan Enersauser.
untuk mengaplikasikan beberapa teknologi yang ada. Salah satunya adalah bahwa kita ingin mengefisiensikan mengenai waste kita dan kita sedang bekerja sama bagaimana supaya kita bisa menerapkan otomatisasi, digitalisasi dan instrumen untuk menjalankan penghematan di wastewater treatment kita dengan end resourcer. Itu manusia, teknologi dan kemudian tantangan yang ada juga keterbatasan dari waktu karena kita harus menurunkan 42, kita mempunyai target yang quite ambisius, kita mau menurunkan 42% daripada carbon emission kita, jadi yang biaya yang dibutuhkan kadang secara capex yang dibutuhkan adalah cukup tinggi, jadi kita akan harus melakukan trade off, melakukan seleksi atau dari urutan proyek-proyek yang ada, mana kita harus seleksi, yang mana yang didahulukan dan mana yang bisa kita laksanakan kemudian di sana. Tapi dari sejauh ini sudah seberapa progresnya untuk menuju target tersebut? Yang tadi saya presentasikan bahwa pada dasarnya kita sudah on track, jadi kita ada target tahun 2030 dan tahun 2050, dan tahun 2030 ini kita mentargetkan kita akan menurunkan karbon emisi kita 43% dengan baseline tahun 2020, dan dari sekarang secara monitoring yang kita lakukan kita sudah on track, yaitu kita sudah mencapai target reduksi sekitar 50%, sekitar 50%. Jadi kita targetnya 43%, jadi kita 50% dari 43%, jadi sekitar 26%. Padahal waktunya masih lama ya, sudah progresnya segitu. Tahun 2030, 4 tahun lagi. Oke, luar biasa sekali Pak. Lalu selain itu, kira-kira pertanyaan terakhir nih, kira-kira ada inisiatif lain yang akan dilakukan Smart ke depannya? Yang tadi saya presentasikan adalah bahwa as a company kita melihat bahwa inisiatif ini tidak akan, inisiatif untuk menurunkan carbon emission, dekarbonisasi dan sebagainya tidak akan sustainable apabila tidak men-touch opportunity daripada itu. Makanya tadi motto kita adalah we want to do well while doing good. Yaitu di mana tadi juga Mr. Matthias Altendorf bilang bahwa commercially you need to be successful first, baru bisa melihat aspek-aspek sustainability begitu ya. The new initiative yang kita lakukan in the future adalah kita membentuk suatu divisi yang disebut Carbon and Renewables company kita, untuk supaya memastikan bahwa kegiatan dekarbonisasi ini bisa sustainable. Karena untuk suatu inisiatif itu sustainable, dia harus secara komersial itu juga harus bisa dijustify untuk itu. Karena itu kita tugas daripada divisi Carbon and Renewables adalah mencari opportunity yang ada di dalam sustainability program kami. Ya. Luar biasa sekali Pak. Terima kasih Pak atas waktunya dan inisiatif hebatnya dari Smart. Terima kasih Pak, sukses selalu Pak. Ya pemirsa, demikian wawancara saya bersama CEO Downstream dari PT Smart Tbk, Bapak Budiono Muljono. CNBC Indonesia Beyond Business.